Anda akan melihat dalam kitab ini masalah-masalah perbedaan pendapat dan lainnya yang membuat Anda merasa puas dan semakin yakin terhadap Asy-Syafi'i dan mazhabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Taharah. Bab najis yang merusak air dan yang tidak merusak air. 3. Asy-Syirazi berkata, jika tidak berubah, maka perlu dicermati, jika air itu kurang dari 2 kuloh, maka ia najis. Dan jika ia 2 kuloh atau lebih, maka ia suci, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika air itu 2 kuloh, maka ia tidak mengandung kotoran. Selain itu, karena air yang sedikit, dapat dijaga dari najis dalam berbagai kondisi, sementara air yang banyak, tidak mungkin dapat dijaga dari najis. Maka, ukuran 2 kuloh, ditetapkan sebagai batasan, yang memisahkan antara keduanya. Penjelasan, hadis ini hadis hasan, dan valid periwayatannya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dalam kitab sunan mereka, dan Abu Abdullah Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Al-Hakim berkata, ia adalah hadis sahih, berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Daud dan lainnya disebutkan, jika air itu 2 kuloh, maka ia tidak najis. Setelah itu, Al-Baihaqi dan lainnya berkata, sanad riwayat ini sahih. Kata kotor, najis, dengan harakat fathah, pada huruf H dan Ba, maksudnya adalah, bukan najis, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat lain. Ungkapan penulis, 2 kuloh atau lebih, maksudnya adalah, lebih banyak dari ukuran 2 kuloh. Kata lebih, digunakan di sini, untuk menunjukkan makna keadaan lebih dari 2 kuloh. Jika najis tercebur ke dalam air yang tidak mengalir, namun tidak sampai merubah air tersebut, maka Ibnu Al-Munzir dan lainnya, menyampaikan, bahwa dalam hal ini terdapat 7 pendapat ulama. 1. Jika debit air tersebut sebanyak 2 kuloh atau lebih, maka air tersebut tidak najis. Namun, jika debit air tersebut kurang dari 2 kuloh, maka dianggap najis. Ini adalah pendapat kami dan pendapat Ibnu Umar, Said bin Jubair, Mujahid, Ahmad, Abu Ubaid, serta Ishaq bin Rahawai. 2. Jika debit air tersebut mencapai 40 kuloh, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Pendapat ini disampaikan dari Abdullah bin Amr bin Al-Esh dan Muhammad bin Al-Munkadir. 3. Jika debit air tersebut sebanyak 1 kur, maka tidak ada yang dapat membuatnya najis. Pendapat ini diriwayatkan dari Masruq dan Ibnu Sirin. Dalam An-Nihayah, penulis berkata, 1 kur sama dengan 60 gafis 80 mukuk. 1 mukuk sama dengan 1,5 sa. Sa adalah 1 cidukan dengan 2 telapak tangan. Dengan demikian, jumlahnya adalah 12 wasak, dan 1 wasak terdiri dari 60 sa. 4. Jika debit air tersebut mencapai 2 bak, maka ia tidak dianggap najis. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam 1 riwayat. Ikrimah berkata, debit air tersebut, 1 atau 2 bak. 5. Jika debit air tersebut mencapai 40 ember, maka ia tidak dianggap najis. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. 6. Jika satu sisi airnya digerakkan, kemudian sisi yang lainnya turut bergerak, maka air tersebut dianggap najis. Jika tidak bergerak, maka air tersebut tidak najis. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. 7. Air yang banyak dan yang sedikit, tidak najis, kecuali adanya perubahan. Pendapat ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Ibnu Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Said bin Jubair, Atta, Abdurrahman bin Abu Layla, Jabir bin Zaid, Yahya bin Said Al-Katan, dan Abdurrahman bin Mabdi. Para penganut mazhab kami berkata, ini adalah pendapat Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Daud. Mereka menukilnya dari Abu Hurairah dan An-Nakhai. Ibnu Al-Munzir berkata, pendapat inilah yang aku pilih. Al-Ghazali pun memilihnya dalam Al-Ihya, dan dipilih oleh Ar-Ruyani, dalam Al-Bahar, dan Al-Hiyah. Dalam Al-Bahar, Ar-Ruyani berkata, ini pilihanku, dan pilihan sejumlah kalangan yang aku lihat di Khurasan serta Irak. Pendapat ini, adalah pendapat yang paling sahih, setelah mazhab kami. Abu Hanifah, berdalil dengan beberapa hal yang sama sekali tidak ada yang dapat dijadikan sebagai dalil. Tetapi, aku menyebutkannya untuk menjelaskan sanggahannya, meskipun aku memaparkan, dengan tingkat relevansi yang rendah. Di antaranya adalah, sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah salah seorang di antara kalian, kencing di air yang tidak mengalir, kemudian berwudu darinya. Hadis ini sahih, dan status kesahihannya telah disepakati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama berkata, diriwayatkan bahwa ketika seorang kulit hitam mati di Zamzam, maka Ibnu Abbas menyuruh agar air Zamzam tersebut dikuras. Sudah lazim diketahui bahwa air Zamzam lebih dari 2 kuloh, dan karena ia adalah air yang dapat berubah menjadi najis bila ada najis yang mengenainya, walaupun hanya sedikit. Jika banyak pun demikian, seperti seluruh benda cair lainnya, serta karena adanya najis di dalamnya sudah cukup meyakinkan, maka ia seperti air dalam jumlah sedikit. Para penganut mazhab kami, menyangga Abu Hanifah, dengan dalil hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan dalam kitab ini. Jika air mencapai 2 kuloh, maka ia tidak mengandung kotoran, dalam riwayat lain, disebutkan dengan redaksi, tidak najis.
Kedua hadits ini sahih, sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Para penganut mazhab kami pun berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terkait wudhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sumur Budah yang pada saat itu menjadi tempat pembuangan daging anjing dan kain-kain pembersih darah haid, sebagaimana dijelaskan sebelum ini. Pada permulaan kitab Taharah telah dijelaskan bahwa itu hadits sahih. Sumur ini cukup kecil bentuknya, sebagaimana dijelaskan di muka, dan mereka tidak memperbolehkan wudhu dengan air yang berasal dari sumur seperti itu. Para penganut mazhab Abu Hanifah berkata, beliau berwudu dari sumur itu, tidak lain karena pada saat itu, airnya mengalir. Al-Waqidi berkata, beliau mengambil air darinya, untuk mengairi tanaman dan kebun. Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tahawi, yang dinukilnya dari Al-Waqidi. Para penganut mazhab kami mengatakan, bahwa ini kekeliruan, dan sumur Budah tidaklah mengalir, tapi terhenti. Para ulama telah mencermati tentang sumur Budah, dan mengetahuinya dari kitab-kitab perihal Makkah dan Madinah, bahwa air sumur tersebut tidak mengalir. Hal ini telah kami jelaskan pada permulaan kitab, saat kami memaparkan hadis tentang sumur Budah, dan kami pun menyampaikan, apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Qutaibah, serta apa yang dideskripsikannya. Para penganut mazhab kami berkata, apa yang mereka nukil dari Al-Waqidi itu, tidak dapat diterima, karena Al-Waqidi dinilai lemah menurut ulama hadis dan lainnya. Di samping itu, riwayat-riwayatnya yang dianggap mustahil, tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Jadi, bagaimana dengan riwayatnya yang masih belum jelas statusnya, atau yang dikatakannya berdasarkan pendapatnya sendiri? Mereka juga berkata, seandainya sahih, bahwa air yang diambil dari sumur itu, untuk mengairi tanaman, maka dapat berarti, bahwa air diambil dengan ember, dan alat penciduk air, sesuai dengan apa yang dinukil dari hadis-hadis yang valid, terkait deskripsi sumur Budah. Para penganut mazhab kami berkata, dasar kami adalah, hadis tentang batasan 2 kuloh. Jika mereka berkata, hadis ini perlu dicermati, karena kadang, Al-Walid bin Kasir meriwayatkannya dari Muhammad bin Abad dari Ja'far, kadang dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, kadang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dari bapaknya, dan kadang dari Ubaidullah bin Umar dari bapaknya. Ini adalah kekurang validan yang kedua. Jawab, ini bukan karena kekurang validan. Sebenarnya, yang meriwayatkan hadis tentang 2 kuloh itu, adalah Muhammad bin Abad dan Muhammad bin Ja'far. Kedua-duanya adalah perawi sikah atau terpercaya, dan dikenal. Juga diriwayatkan oleh Abdullah dan Ubaidullah, bahwa keduanya adalah putra Umar, dari bapaknya, dan keduanya pun adalah perawi sikah. Oleh karena itu, ini tidak dapat dinyatakan kurang valid. Jawaban ini pula lah, yang disampaikan oleh para penganut mazhab kami, dan sejumlah penghafal hadis. Al-Baihaqi telah berupaya menghimpun beberapa jalur periwayatan hadis tersebut, dengan riwayat Muhammad bin Abad, dan Muhammad bin Ja'far, serta Abdullah dan Ubaidullah. Dia menyebutkan semua jalur periwayatan itu, dan menjelaskannya dengan sangat baik, kemudian berkata, hadis ini dihafalkan dari Abdullah dan Ubaidullah. Dia berkata, demikianlah yang dikatakan oleh Syekh kami, Abu Abdullah Al-Hafiz Al-Hakim, bahwa hadis ini dihafalkan dari Abdullah dan Ubaidullah, dan keduanya meriwayatkannya dari bapaknya. Ini juga merupakan pendapat banyak periwayat. Ishaq bin Rahawai berkata, Abu Usama keliru terkait penyebutan nama Abdullah bin Abdullah, tetapi seharusnya adalah Ubaidullah bin Abdullah, dengan bentuk tasgir Ubaidullah. Al-Baihaqi telah membahas secara panjang lebar terkait kesahihan hadis tersebut dengan dalil-dalilnya, yang kemudian disimpulkan bahwa hadis tersebut benar-benar valid. Al-Khattabi berkata, cukup sebagai pendukung kesahihannya adalah, bahwa para ulama hadis terkemuka, menyatakan bahwa hadis tersebut sahih, dan mereka pun mengatakannya, serta menjadikannya sebagai dasar, dalam menentukan batas air. Mereka adalah teladan, dan tolak ukur dalam bahasan ini. Di antara mereka yang berpendapat demikian, adalah Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur, Abu Ubaid, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Huzaimah, dan lainnya. Menurutku, maksudnya, Imam An-Nawawi, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam para penganut mazhab Abu Hanifah, mengakui kevalidan hadis ini, yaitu, hadis tentang batasan 2 kuloh, dan mendukung mereka, terkait kesahihannya, tetapi dia menolaknya, dan tidak menggunakannya sebagai landasan, namun penolakan ini tanpa berdasar. Dia berkata, ini adalah hadis sahih, tetapi kami meninggalkannya, karena ia meriwayatkan 2 kuloh atau 3. Juga karena kami tidak tahu, kadar 2 kuloh itu. Para penganut mazhab kami menyampaikan sanggahan, bahwa riwayat yang sahih dan dikenal serta masyhur, adalah adanya batasan 2 kuloh, sementara riwayat yang meragukan, adalah riwayat yang menyimpang dan aneh, maka layak ditinggalkan, dan keberadaannya seperti ketiadaannya. Jawaban terhadap pernyataan mereka yang menyatakan, kami tidak mengetahui kadar 2 kuloh itu, adalah, kilal hajar, yaitu, ukuran kuloh yang berlaku di daerah hajar, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij. Kuloh-kuloh yang terpisah itu, sudah dikenal di antara mereka, dan masyhur berdasarkan hadis Abu Dzar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka tentang malam Isra. Beliau bersabda, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ternyata, daunnya seperti telinga gajah, dan buahnya seperti kilal hajar. Dengan demikian, gula kuloh itu, telah dikenal di antara mereka, dan masyhur. Lantas, bagaimana dapat diduga, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi mereka, atau memberi contoh dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan tidak pula ada petunjuknya bagi mereka. Jika mereka berkata, ada riwayat yang menyatakan 40 kuloh dan ada pula riwayat yang menyatakan 40 ember besar, ini bertentangan dengan hadis tentang ketentuan 2 kulah. Maka kami menjawab,
ini tidak sahih, bila dinyatakan sebagai riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi, 40 kuloh, dinukil dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. 40 ember besar, atau tempat untuk mengambil air di sumur, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Namun, yang diutamakan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada lainnya. Inilah yang kami jadikan sebagai landasan dalam menyampaikan sanggahan. Para penganut mazhab kami, juga menyampaikan sanggahan, bahwa itu tidak bertentangan, tapi dapat dimaknai bahwa 40 itu berupa ember-ember kecil, yang mencapai 2 kuloh, dengan kilal hajar saja. Jika mereka berkata, dapat bermakna, bahwa air sumur itu tidak mengalir, maka kami menjawab, hadis itu berlaku umum, mencakup air yang mengalir, dan air yang tidak mengalir, maka tidak boleh ada pengkhususan terhadapnya tanpa dalil. Selain itu, karena penetapan 2 kuloh tersebut, berarti tidak dapat dimaknai sebagai air yang mengalir menurut mereka. Jika mereka berkata, hadis itu tidak dapat dijadikan acuan, karena ditinggalkan dengan adanya kesepakatan ulama, terkait dengan air yang berubah lantaran terkena najis. Maka kami menjawab, hadis itu umum, yang terdapat pengkhususan pada sebagiannya, maka selebihnya tetap pada keumumannya, sebagaimana pendapat yang dipilih dalam Al-Usal. Jika mereka berkata, Ibnu Aliyah meriwayatkan hadits itu terhenti pada Ibnu Umar, atau tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami menjawab, hadis itu terhubung dan periwayatannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari berbagai jalur periwayatan yang terpercaya. Bila ada satu orang saja yang tidak hafal, bahwa ia mauquf, ini tentu tidak berpengaruh. Al-Baihaqi dan lainnya, meriwayatkan dengan sanad sahih dari Yahya bin Ma'in, tokoh terkemuka dalam bidang ini, bahwa ketika dia ditanya tentang hadis ini, dia menjawab, sanadnya bagus. Suatu ketika, ada yang berkata kepadanya, Ibnu Aliyah meriwayatkannya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, Yahya bin Ma'in menjawab, meskipun Ibnu Aliyah tidak menghafalnya, namun sanad hadits ini bagus. Jika mereka berkata, tidak mengandung kotoran, ini lantaran kelemahan kotoran itu terhadap air tersebut. Maka kami menjawab, sebagaimana yang dikatakan oleh para penganut mazhab kami, ulama hadis dan lainnya, bahwa ini merupakan ketidaktahuan terhadap makna-makna perkataan, dan jalur-jalur periwayatan hadis. Ketidaktahuan orang yang mengatakan pendapat itu terkait jalur-jalur periwayatan hadis, bahwa dalam riwayat sahih pada Abu Daud dinyatakan, jika air itu mencapai 2 kuloh, maka ia tidak najis. Hadis ini telah dijelaskan di muka. Jika riwayat ini dinyatakan valid, maka riwayat lainnya, harus disesuaikan dengannya. Selain itu, makna redaksi, tidak mengandung kotoran, adalah tidak najis. Dalam Garib al-Hadis, para ulama mengatakan, bahwa penafsiran paling baik adalah, bila makna yang terkandung dalam hadis itu, ditafsirkan dengan yang terdapat dalam riwayat lain. Adapun alasan ketidaktahuannya, terhadap makna perkataan, maka dapat dijelaskan dari dua segi, yaitu 1. Nabi Muhammad SAW menetapkan 2 kuloh sebagai batasan. Seandainya itu sebagaimana yang dinyatakan oleh orang yang menyatakan pendapat itu, maka pembatasan itu menjadi tidak benar. Sebab, yang kurang dari 2 kuloh menjadi sama dengan 2 kuloh dalam hal ini. 2. Kandung itu ada 2 macam, yaitu fisik dan makna. Jika dikatakan terkait mengandung fisik fulan, maka ia tidak mengandung kayu misalnya, maka maknanya, tidak sampai demikian, karena terlalu jauh keterkaitannya. Jika dikatakan kandungan makna fulan, maka tidak mengandung kezaliman misalnya. Oleh karena itu, maknanya tidak menerimanya, tidak berkomitmen terhadapnya, dan tidak pula menerapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, seperti halnya keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat ke-5. Maksudnya, tidak menerima hukum-hukumnya, dan tidak berkomitmen terhadapnya. Air semacam ini, tidak diragukan lagi, bagi orang yang memiliki sedikit pemahaman dan pengetahuan. Wallahu a'lam. Para penganut mazhab kami, berdalil dari segi penerapan, dan pengambilan dalil dengan beberapa hal. 1. Landasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa pada dasarnya, jika najis sulit dihilangkan, dan susah dihindarkan, maka dimakumi, seperti darah kutu, letak keluarnya tinja, aliran kencing, dan darah istihadah. Jika tidak sulit untuk dihindari, maka tidak bisa dimaklumi, seperti najis selain darah. Sudah lazim diketahui, bahwa air yang sedikit, tidak sulit untuk dijaga, sementara yang banyak, sulit untuk dijaga, maka yang sulit dijaga, dimaklumi sementara yang tidak sulit, tidak dimaklumi, dan syariat menetapkan batas minimal, adalah 2 kuloh. Dengan demikian, ini harus dijadikan sebagai landasan, dan bagi orang yang telah mengetahui hadis pembatasan 2 kuloh ini, tidak boleh mengabaikannya. Para penganut mazhab kami berkata, maka dari itu, air menjadi najis, meskipun banyak, bila bercampur dengan najis, karena tidak sulit untuk menjaganya, dan kebiasaan berlaku dalam hal ini. Mereka menyebutkan cukup banyak dalil dalam hal ini, namun apa yang telah kami paparkan sudah mencukupi. Jawaban terhadap dalil yang mereka gunakan yaitu hadis, janganlah salah seorang di antara kalian, kencing di air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Adalah dari dua segi, yaitu, a. Hadis ini bersifat umum, namun terikat dengan pengkhususan yang terdapat dalam hadis 2 kuloh. B. Itu merupakan larangan penghindaran, yang maksudnya sangat makruh, namun tidak diharamkan, sebab kemakruhannya adalah karena ia kotor, namun tidak najis, dan karena ia berakibat pada banyaknya kencing, dan air menjadi berubah.
Pernyataan mereka yang berbunyi, seorang kulit hitam mati di dalam Zam-Zam, lantas Ibnu Abbas mengurasnya. Jawabannya bisa dari 3 segi, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, kemudian para penganut mazhabnya. Segi yang paling bagus adalah, bahwa yang mereka nyatakan ini tidak benar dan tidak berdasar. Asy-Syafi'i berkata, aku pernah bertemu dengan sejumlah syekh Makkah, dan bertanya kepada mereka tentang ini. Mereka menjawab, kami tidak pernah mendengar ini. Al-Baihaqi dan lainnya, meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, imam penduduk Makkah, dia berkata, selama 70 tahun tinggal di Makkah, aku tidak pernah melihat seorang pun, baik kecil maupun besar, yang mengetahui hadis tentang kematian orang kulit hitam yang mereka katakan ini. Aku juga tidak pernah mendengar seorang pun, yang mengatakan Zam-Zam pernah dikuras. Sufyan ini, adalah tokoh terkemuka Makkah, yang bertemu banyak sahabat Ibnu Abbas, dan mendengar mereka. Lantas bagaimana mungkin, setelah ini ada dugaan kesahihan masalah ini yang konsekuensinya jika benar terjadi, maka akan tersebar di antara orang banyak, lebih-lebih pada penduduk Makkah dan para sahabat Ibnu Abbas, serta orang-orang yang berada di Makkah. Dan bagaimana hal ini sampai kepada penduduk Kufah, namun tidak diketahui oleh penduduk Makkah. Al-Baihaqi meriwayatkan semua ini dari Ibnu Abbas dari berbagai sisi, yang kesemuanya lemah dan tidak layak diperhatikan. 2. Seandainya sahih, berarti darah orang kulit hitam itu, menyebar di air dan merubahnya. 3. Ibnu Abbas mengurasnya, sebagai tindakan yang dianjurkan saja, bukan kewajiban, dan agar lebih bersih, sebab orang akan merasa jijik terhadap air semacam itu. Pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas adalah, bahwa air tidak najis, kecuali dengan adanya perubahan, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Munzir dan lainnya, yang telah dijelaskan sebelum ini. Kias mereka dengan cairan, maka bisa dijawab dari beberapa sisi. A. Itu adalah kias yang bertentangan dengan sunnah, sehingga tidak layak untuk diperhatikan. B. Tidak sulit untuk menjaga benda cair, meskipun dalam jumlah banyak, bahkan, biasanya ia memang dijaga, hal ini telah dijelaskan di muka. C. Air memiliki kekuatan untuk menolak najis. Ini sesuai dengan kesepakatan ulama, yaitu, air yang bila satu sisinya digerakkan, maka sisi yang lain tidak turut bergerak, berbeda dengan zat cair yang meleleh. D. Air memiliki kekuatan untuk menghilangkan hadat, maka demikian pula dia memiliki kekuatan untuk menghindarkan najis, berbeda dengan zat cair lainnya. Sedangkan kias mereka dengan air yang sedikit, maka jawaban sudah jelas dari pemaparan kami sebelumnya. Para penganut mazhab kami berkata, mereka menyatakan ada batasan, dan kami pun menyatakan ada batasan. Batasan kami adalah, yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada beliau, dan melarang penentangan terhadap beliau. Sementara batasan mereka, bertentangan dengan batasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, batasan mereka tidak berdasar, dan juga merupakan batasan yang tidak valid, sebab ada perbedaan pada sempit dan luasnya tempat air. Bisa jadi, tempat itu sempit namun airnya banyak, karena cukup dalam, dan bisa jadi, tempatnya luas, namun airnya sedikit, karena tidak dalam. Inilah perbedaan pendapat, antara kami dan Abu Hanifah. Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Ini adalah hadis sahih sebagaimana yang telah disampaikan sebelum ini. Dalil mereka yang lain adalah kias dengan 2 kuloh, dan apabila air itu mengaliri najis. Dalam menyangka mereka, para penganut mazhab kami, berdalil dengan hadis 2 kuloh. Malik sependapat dengan kami, terkait argumentasi berdasarkan makna eksplisit, dan dengan hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka dia hendaknya tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hingga ia membasuhnya. Sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencelupkan tangan, dan menyebutkan alasannya, yaitu karena khawatir ada najis. Seperti yang sudah dimaklumi, najis yang terdapat di tangan, dan tidak diketahui wujudnya, tidak merubah hukum air. Seandainya bukan lantaran kenajisan air, karena terkena najis yang tidak merubahnya, maka beliau tidak akan melarangnya. Dalil lainnya adalah, hadis Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka dia hendaknya mencucinya 7 kali. Perintah menuangkan dan mencuci, adalah dalil adanya najis. Dalil lainnya adalah, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah berwudu, lantas datanglah seekor kucing, dia kemudian menyodorkan bejana kepada kucing itu yang lantas meminum airnya. Perawi merasa heran kepadanya, lalu Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis, ia termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekeliling kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini merupakan dalil yang cukup jelas, bahwa, jika najis terdapat pada air, maka ia menyebabkan air menjadi najis. Sebenarnya, masih banyak hadis lainnya yang mereka jadikan sebagai dalil. Dari segi argumentasi yang digunakan oleh Abu Hanifah, bahwa najis yang sulit dihindarkan maka ia dimaklumi, dan yang tidak sulit dihindarkan, tidak dimaklumi, ini berimplikasi pada pembedaan antara yang sedikit, dan yang banyak, sementara syariat, telah membuat ketentuan 2 kuloh. Imam Al-Haramain berkata, karena tidak diragukan oleh orang yang objektif, dalam memberikan penilaian, bahwa generasi Islam terdahulu, jika melihat satu rati air, yang terkena beberapa tetes kencing, atau khamar, maka mereka tidak membolehkan berwudu dengannya.
Jawaban atas hadis yang mereka jadikan sebagai dalil adalah bahwa hadis itu maknanya dikaitkan dengan hadis yang menetapkan batas 2 atan lebih. Hadis itu bersifat umum, sementara hadis kami bersifat khusus, oleh karena itu, wajib mendahulukan yang khusus untuk dapat menghimpun antara dua hadis tersebut. Sedangkan jawaban terhadap kias mereka, apabila terdapat najis pada air, adalah dari dua segi. A. Dari segi teks, yaitu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara keduanya dalam hal itu, dalam dua hadis, yang salah satunya adalah hadis, jika salah seorang di antara kalian bangun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencelupkan tangan ke air, dan menyuruh agar menuangkan air ke tangan. Dengan demikian, beliau membedakan antara keduanya. B. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar menuangkan air yang dijilat anjing, karena mengandung najis, dan menyuruh menuangkan air ke bejana. Jika mereka mengatakan bahwa menurut mereka, anjing itu suci, maka kami berkata, kami akan menjelaskan dalil-dalil kenajisannya dalam bahasan tersendiri insya Allah. Jawaban kedua dari segi makna, yaitu, bahwa jika kami menyatakan air yang kurang dari 2 kuloh, najis bila terkena najis, maka tidak sulit, karena memungkinkan untuk menjaganya. Seandainya kami menyatakan, air yang kurang dari 2 kuloh menjadi najis, lantaran mengenai najis, misalnya disiramkan ke tangan yang terkena najis, maka ini menjadi sulit, dan berakibat pada tidak ada yang suci, hingga dicelupkan ke dalam air 2 kuloh. Hal ini, justru lebih menyulitkan, maka tidak berlaku. Wallahu a'lam. Perlu diketahui, bahwa dalam masalah ini, terdapat sejumlah hadis yang telah kami paparkan. Semuanya telah dikomentari oleh Asy-Syafi'i, seperti yang dijelaskan sebelum ini. Dia tidak menghendaki apapun dari semuanya, tapi, inilah kebiasaan Asy-Syafi'i dalam rangka berpegang teguh kepada sunnah, dan menghimpun antara sisi-sisinya, serta mengaitkan sebagiannya dengan yang lain, dengan cara yang sebaik-baiknya. Anda akan melihat dalam kitab ini, masalah-masalah perbedaan pendapat semacam ini dan lainnya, yang membuat Anda merasa puas, dan semakin yakin terhadap Asy-Syafi'i dan mazhabnya. Masalah. Para penganut mazhab kami, menukil satu pendapat yang aneh, dari Daud bin Ali As-Zahiri Al-Ashbahani. Mereka berkata, hanya Daud yang mengatakan, jika seseorang kencing di air yang tidak mengalir, maka dia sendiri tidak boleh berwudu darinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian, kencing di air yang tidak mengalir, kemudian berwudu darinya. Ini adalah hadits sahih dan telah dijelaskan sebelum ini. Selain itu, dia mengatakan, namun dibolehkan bagi orang lain, karena itu bukan najis baginya. Seandainya dia kencing di bejana, kemudian menuangkannya di air, atau kencing di pinggir sungai, lantas kencing itu mengalir ke sungai. Dia juga mengatakan, dia boleh berwudu darinya, karena dia tidak kencing di sungai, tapi di tempat lainnya, yaitu, pinggir sungai. Jika dia buang air besar di air, maka dia boleh berwudu darinya, karena dia buang air besar, bukan kencing. Ini adalah pendapat yang aneh dan sangat rancu, serta pendapat yang paling buruk, di antara pendapat yang dinukil darinya, jika memang benar dari Daud As-Zahiri. Kerancuan pendapatnya ini, sudah cukup sebagai sanggahan terhadapnya. Maka dari itu, sejumlah kalangan dari para penganut mazhab kami yang mencermati perbedaan pendapat, tidak mau mengomentarinya setelah mereka menceritakan pendapatnya, dan berkata, kerancuannya sudah cukup menimbulkan kerancuan lainnya, dan dia telah mencederai kesepakatan ulama, lantaran pendapatnya tentang orang yang buang air besar. Sebab, tidak ada seorang pun yang membedakan, antara kencing dan buang air besar, terkait kenajisannya. Kemudian, karena dia membedakan antara kencing di air yang sama, dengan kencing di bejana, kemudian dituangkan ke dalam air, benar-benar pendapat yang paling aneh. Sanggahan paling singkat terhadapnya adalah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir, kencing yang maknanya, mencakup buang air besar dan kencing orang lain, seperti yang dinyatakan dalam riwayat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tikus yang mati di dalam mentega, jika mentega itu beku, maka buanglah tikus itu, dan yang berada di sekitarnya. Para ulama sepakat, bahwa, kucing seperti tikus, terkait hal ini. Dan mentega yang tidak berasal, dari lemak seperti mentega. Dalam As-Sahih, jika anjing menjilat ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka ia hendaknya mencucinya. Seandainya beliau menyuruh yang lainnya, lantas dia mencucinya, jika Daud mengatakan tidak suci lantaran dia tidak dapat membersihkannya, maka dia telah mencederai kesepakatan ulama. Jika dia mengatakan, air itu suci, berarti dia memperhatikan makna, dan menggugurkan pendapatnya sendiri. Wallahu a'lam. Bersambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.